Ada sebuah artikel yang menyatakan dalam serial drakor Startup disebut di sana bahwa ada 4 karakter utama. Nam Do-san sebagai lead aktor, Soldami sebagai main lead actress, dan Ha Ji Pyong sebagai second lead aktor. Woo Jin Ye sebagai kakak itu disebut sebagai second lead actress. Nah, sebentar. Dari mana bisa Nam Do-san disebut jadi main lead actor, sedangkan Han Ji Pyong disebut sebagai second lead actor? 4 menit di sini mulai mau buat serial drakor karena kok ya panas. Kenapa bisa? Kenapa kok malah jadi Nam Do-san yang disebut sebagai tokoh utama? Ya, Mimin 4 menit nggak terima. Jadi kalau ada yang menyebut Han Ji Pyong sebagai second lead, itu salah besar. Lalu bagi mereka yang menyebut kita sebagai pendukung Han Ji Pyong sebagai orang yang second lead syndrome, yang biasanya disingkat SLS, wow, yuk kita baku hantam dulu kakak. Nah, daripada panjang lebar, mending Mimin 4 menit perjelas kenapa kisah cinta ini harus jatuh ke tangan Han Ji Pyong ketimbang Nam Do-san. Poin pertama, cinta itu bukan soal tangan besar. Apalah artinya tangan besar jika itu tidak berarti apapun? Jadi begini, kalau kita simak ceritanya, kenapa ada pembahasan soal tangan besar itu? Soldami ditanya sama Nam Do-san apa yang ia suka dari dirinya. Jawaban terakhir adalah soal tangan itu. Coba kita tarik mundur jauh sebelum Soldami bertemu Nam Do-san. Dari sekian banyaknya pria yang pernah suka PDKT dan pernah mengajak Soldami kencan, semuanya bermuara pada apa? Pada butanya Soldami melihat semua sisi apapun dari mantan-mantannya itu, semua ditolak. 덜민지 나이가 몇 살인데 연애를 해봤을 거 아니야. 그중에 괜찮은 놈 하나 골라서. 흡사 쓰는 놈도 한 놈도? 아니 왜? 사귈라 치면 그놈이 도산이가 해방을 나가지고 적정선에서 끊어주는 게 우리의 적정선도 이쯤에서 끊죠. 왜? Dan dikritik habis-habisan. Hanya Nam Do-san versi surat yang disukai olehnya. Artinya apa? Artinya segala kebaikan dari mantan-mantan Soldami itu tidak ada artinya, karena Soldami sudah bucin banget sama tuh surat. Ingat loh ya, semua karena surat. Jadi bermula dari sebuah surat yang berarti dalam hidup Soldami, maka cinta itu muncul. Nah, cinta itu harusnya jatuh ke tangan Han Ji Pyong, bukan ke tangan besar Nam Do-san. Kalau dipikir baik-baik, apabila Nam Do-san memulai hubungan ke Soldami dengan cara yang jujur, 100% taruhan. Ayo kita taruhan yuk. Pasti Soldami akan mengkritik habis-habisan Nam Do-san. Loh, dan jika begitu, maka rasionalnya adalah ini kemenangan telak bagi Han Ji Pyong. Lalu ada komentar dari kubu pro Nam Do-san yang berkata, kenapa Han Ji Pyong tidak jujur saja ke Soldami? Kalau ditanya soal jujur, mungkin benar Han Ji Pyong berbohong dan menggunakan nama Do-san. Tapi Do-san juga lebih berbohong karena memakai identitas orang lain untuk dirinya menikmati momen cintanya yang semu. Semu dong, karena Soldami menyukai pesan surat, bukan tangan besar. Cerita ini memang dihiasi oleh cover Nam Do-san yang paling menonjol pada laman Netflix. Itu mengganggu Mimin 4 menit karena takutnya dikhawatirkan dan mungkin memang akan terjadi kalau Nam Do-san yang akan jadi pemenang cinta Soldami ini. Kalau sudah seperti itu, rasanya tidak fair. Harusnya tidak fair. Kenapa? Karena kisah cinta itu tidak dibangun dalam 1 atau 2 hari saja, tapi cinta itu muncul karena adanya rasa kasih sayang yang begitu dalam, dan perasaan itu dibangun dengan momen yang kompleks. Bagi seseorang pria, di mana dia mau berpikir dan terus menghibur di situasi tersulit pasangannya, pria ini adalah pria yang terbaik ketimbang mereka yang mengaku cinta padahal belum mengerti arti dari cinta itu sendiri. Nah, suka dan tertarik itu normal bagi lawan jenis, tapi memahami secara utuh Soldami dari hatinya yang terdalam itu cuma peran dari Han Ji Pyong. Kalau kisah cinta ini sesuai cover tokoh utama, ya maka terlalu mudah ditebak dan menyebalkan. Bagi Mimin 4 menit, ini sudah keluar dari topik utama dan memaksakan kita menyebut Nam Do-san sebagai tokoh utama. Siapa yang setuju sama Mimin ini? Yuk komen di bawah. Biar Mimin besok-besok ulas hal menarik lainnya ya. Sampai jumpa di episode 4 menit berikutnya. Bye!